Shalom, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja SWAT. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih kebaikan Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah pikiran gelap gitu. Diambil dari Efesus 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Pikiran mereka gelap dan jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di sini saya mau ngambil satu kata yang mengatakan pikiran gelap gitu. Di mana pikiran gelap itu bukan berarti dia kalap atau dia gelap mata gitu ya. Tapi pikiran gelap di sini bukan berarti juga kurang pengetahuan atau suatu kebodohan gitu ya. Tapi pikiran gelap di sini adalah seseorang itu tidak mengerti, ketidakmampuan mengerti secara rohani untuk mengenali akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Orang yang terpisah dari Allah itu tidak mungkin dapat melihat kebenaran Allah itu sendiri. Saya mengilustrasikan begini, kalau pernah suatu kali di rumah saya itu sedang nonton TV itu ya, tiba-tiba suatu ketika listriknya mati, glep. Nah, pas tengah malam listrik mati, jadi suasananya itu gelap sekali. Jadi yang tadinya terang tiba-tiba jadi gelap. Semuanya tidak bisa dilihat sama mata jasmani gitu ya. Jadi ketika itu saya coba mengambil satu handphone untuk bisa sebagai ininya ya, lampunya. Ternyata handphone saya juga nggak tahu di mana. Nah, saya coba mencari, akhirnya ya meraba-raba dan bisa menabrak gitu. Nabrak di mana itu letaknya dan bisa menyebabkan tersandung juga gitu ya. Nah, itulah ketika kondisi di mana suasananya itu jadi gelap dan kita seakan tidak bisa mengetahui keberadaan apa yang kita mau gitu. Dari pikiran gelap di sini saya memberikan tiga contoh pikiran gelap. Yang pertama adalah firman Tuhan itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini gitu. Di mana pada saat kita melakukan sesuatu ya, itu kita bilang bahwa udah nggak zamannya lagi gitu. Sekarang modern gitu ya. Sekarang kita perlu mengikuti gaya gitu. Misalnya cara kita berpakaian gitu ya, cara bergaul dengan teman-teman kita, dengan pengucapan-pengucapan mungkin yang kasar gitu atau yang kotor gitu ya. Juga dalam tindakan kita mungkin sikap kita, ada yang mengatakan kalau zaman sekarang itu hidup bersama nggak masalah gitu loh ya, sebelum nikah gitu misalnya. Nah itulah ngapa di zaman modern ini firman Tuhan itu dikatakan itu tidak relevan dengan kondisi saat ini. Itu adalah pikiran mereka telah digelap gitu. Kemudian yang kedua adalah hidup
untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Hidup untuk diri sendiri. Jadi semua itu difokuskan hanya untuk kepentingan diri dia sendiri gitu. Semua apa yang dilakukan terobsesi, misalnya apa yang dia ingin lakukan itu ya untuk kepentingan dia. Jadi baik dia mau bekerja untuk mencapai posisi jabatan atau dia mau mencari ketenaran gitu ya. Jadi tujuannya itu hanya ke egosentrisnya ya. Jadi kalau dia bisa berkata aku yang cari uang gitu. Ya kamu makanya kerja gitu kan. Ya urusan lu sendiri deh gitu misalnya. Dan lebih tidak memikirkan atau melihat atau orang lain gitu. Yang ketiga itu adalah ikut apa kata kebanyakan orang. Jadi lebih opini yang diikuti gitu. Jadi benar salahnya itu dinilai dari apa kata kebanyakan orang itu. Apa yang dirasa benar dan apa yang orang katakan, banyak katakan gitu. Ya misalnya ya kita tahu LGBT itu sudah diperbolehkan misalnya. Dia menganggap itu hal yang lumrah gitu. Kemudian semua agama juga baik gitu, semua agama mengajarkan kebaikan tuh pada dasarnya gitu. Bahkan tanpa beragama pun nggak masalah asal kitanya baik gitu. Yang penting kitanya baik gitu. Itulah 3 contoh pikiran gelap gitu ya. Jadi pikiran itu digunakan untuk sebuah argumentasi gitu atau sebuah alasan untuk pembenaran, bukan suatu ketaatan. Yang kedua adalah hal dunia itu terasa tampak lebih masuk akal ya sifatnya itu dibandingkan hal-hal yang sifatnya rohani gitu. Ya demikianlah firman Tuhan, biarlah kita hidup di dalam terang Tuhan sehingga kita tidak dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk renungan singkat pagi ini. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti bahwa kami selalu ada di dalam terang Tuhan. Kami tidak mau Tuhan untuk dibutakan pikiran kami, hal-hal yang masuk dalam pikiran kami itu biarlah hal-hal yang daripada Tuhan, bukan daripada dunia. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.